Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Sabria Sukra, biasa dipanggil Sukra. Saya berasal dari kelompok 55 Pascal. Saya merupakan mahasiswa baru dari Prodi Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan UNAN angkatan 2023. Dari kegiatan bakti, saya diberi beberapa tugas, salah satunya yaitu tugas nagih, narasi logika dan hati. Di sini saya diberi topik tentang pengaruh teknologi terhadap peningkatan global warming. Sebelum itu, apa sih global warming? Apa itu global warming? Global warming adalah proses naiknya suhu rata-rata di bumi, baik di darat maupun di lautan. Global warming atau biasa kita kenal dengan pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Baiklah, kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu apa saja contoh yang menyebabkan peningkatan global warming. Yang pertama ada penggunaan listrik yang berlebihan. Semakin banyaknya aktivitas manusia yang menggunakan tenaga listrik, seperti pemakaian kulkas, pompa air, microwave, pemanas air, TV, hard dryer, handphone, mengisi baterai gadget, dan bahkan menghidupkan lampu di siang hari di perkantoran dan pertokoan. Sudah pasti hal ini menjadi penyumbang terbesar atas terjadinya pemanasan global di bumi. Yang kedua, penggunaan pendingin ruangan. Penggunaan AC secara berlebihan sangatlah tidak baik, karena di balik dinginnya AC di dalam ruangan, alat ini juga mengeluarkan suhu panas di luar ruangan. Dan juga, AC mengeluarkan suatu zat yang dapat merusak efek rumah kaca di atmosfer, yaitu zat CFC. Jika hal ini terus dilakukan secara terus-menerus, menyebabkan lapisan ozon di atmosfer juga akan semakin menipis. Dan penggunaan AC ini menjadi faktor yang memicu terjadinya pemanasan global di bumi yang terjadi akhir-akhir ini. Maka, mulailah sekarang menggunakanlah AC sesuai kebutuhan dan jangan berlebihan. Yang ketiga, polusi udara. Fenomena ini diakibatkan oleh pembakaran bahan bakar mesin, kendaraan bermotor yang menghasilkan gas karbon dioksida. Gas tersebut diketahui tidak bisa diteruskan keluar angkasa, sehingga panasnya terperangkap di bumi. Hal ini lah yang menyebabkan bumi terasa lebih panas. Poin yang kedua yaitu, apa dampak yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi yang menyebabkan peningkatan global warming. Dari penggunaan teknologi yang berlebihan tadi, perlu kita waspadai bersama adalah dampak dari pemanasan global. Berikut ini beberapa dampak dari penggunaan teknologi yang menyebabkan global warming yang sudah terjadi dan mungkin sudah kita rasakan dengan jelas. Yaitu yang pertama ada perubahan cuaca yang ekstrim. Tidak bisa kita pungkiri, cuaca saat ini tidak bisa kita berpatokan terhadap musim. Bisa saja terjadi badai dan banjir ketika musim kemarau ataupun sebaliknya. Yang kedua, iklim tidak stabil. Yang ketiga, menurunkan hasil pertanian. Banyaknya petani yang gagal panen karena cuaca yang tak karuan membuat lahan pertanian jadi terganggu. Yang keempat, ada petani banyaknya mengalami gagal panen besar-besaran. Yang kelima, pengaruh terhadap tumbuhan, hutan, atau pohon yang sulit tumbuh. Yang keenam, tanah yang kehilangan sumber kesuburan. Yang ketujuh, sumber air yang sudah menipis bahkan hampir mengering. Yang kedelapan, pengaruh terhadap pernafasan manusia. Poin yang ketiga, bagaimana sih peran kita untuk mengatasi peningkatan global warming? Peran kita untuk mengatasi peningkatan global warming dengan cara yang pertama, gunakan transportasi umum atau sepeda. Cara mengatasi pemanasan global yang paling pertama adalah batasi penggunaan mobil dan sepeda motor hanya untuk menempuh jarak jauh. Untuk jarak dekat, kamu bisa memulai kebiasaan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Hal ini akan membatasi peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. Sementara, untuk pergi ke jarak yang lebih jauh, jika memungkinkan menggunakan angkutan umum massal seperti busway dan kereta api, atau naik kendaraan pribadi bersama-sama secara bergantian bersama dengan teman atau saudara yang kebetulan searah atau setujuan dengan kita. Untuk yang kedua, kurangi penggunaan listrik yang berlebihan. Pada saat tidak digunakan lagi, maka matikanlah alat elektronik kita tersebut. Contoh, matikan TV saat tidak ditonton lagi, matikan lampu kalau sudah terang, matikan AC saat tidak dibutuhkan lagi, gunakanlah listrik itu secukupnya, karena dengan cara itulah kita bisa mengatasi peningkatan global warming. Yang selanjutnya, gunakanlah gadget seperlunya, karena
gadget yang sering kita pakai sehari-hari, ini salah satu sumber peningkatan global warming. Di saat kita tidak menggunakannya, matikan gadget atau handphone kita. Buatlah waktu-waktu untuk menggunakan gadget atau handphone supaya kita bisa mengatasi peningkatan global warming. Mari kita jaga bumi dan lingkungan yang tempat tinggal kita agar tetap sehat dan jadilah manusia lebih menyayangi bumi. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.